Nah, teman-teman, sekarang jam 2 pagi, dan kita semua ngantuk banget. Tapi sebenarnya kita tidak ngantuk. Mungkin sedikit berkat kalian para anabolik. Dan tahukah kalian, malam ini kita akan pergi ke Biang Lala. Kita akan mencatat sejarah. Kita akan menghidupkan kembali jantung Pripyat. Akan menggunakan sepeda ini untuk memutar biang lala itu. Tenaga dari motor ini akan cukup pas. Itu omong kosong, jangan dengarkan dia. Cuma dorong roda ini itu mulai berputar. Sekarang kita akan memeriksa roda itu dan melihat semua kerusakan yang sudah terjadi serta mekanismenya. Diam, sunyi. Kamu juga dengar itu? Ada hewan di sana? Tidak. Manusia. Ada orang yang bicara. Aku rasa tidak. Hewan apa itu bisa? Seekor serigala? Kamu tahu itu semua. Omong kosong. Mereka akan melihat kita. Siapa yang menyembunyikan sepeda itu? Sekarang aku tidak mendengar apa-apa. Jadi kita mulai. Jadi ini adalah mekanismenya, teman-teman. Nah, dan di sini ada lubang yang memang benar-benar khusus sekali. Ya. Ada pemberat di bagian bawah. Wow, itu memang yang kita inginkan. Yang kiri sudah dilepas. Itu berarti mekanisme kiri sekarang tidak berfungsi. Dulu itu yang utama. Dan sekarang kita akan coba menyalakannya. Pertama, kita akan coba secara manual. Ini pasti remnya dan gulungannya ada di sini. Luar biasa. Sepertinya macet. Kita harus akali ini entah bagaimana. Bagaimana? Linggis adalah pilihan terbaik kita. Itu asnya. Tapi tentu saja, aku tidak bisa memutarnya. Karena remnya benar-benar macet. Ayo kita perbaiki. Apa sebuah... Nah, itu dia. Sekarang seluruh rodanya akan berputar, aku bilang. Hati-hati ya Alex, itu dia. Semua benda di sini terawat itu benar-benar luar biasa, teman-teman. Kalian lihat itu? Apa? Itu berputar. Lihat? Ya. Nah, ini baru seru. Sekarang, sabuk ini memutar seluruh roda, dan benda ini bergetar. Oke, sekarang lihat ini. Lihat itu? Iya, tadi ada gerakan. Waduh, kamu lakukan itu manual? Tanganku. Serius. Dan sekarang aku yakin kita bisa memutarnya dengan motor. Dan bagian ini benar-benar menggangguku. Kita harus menyingkirkannya. Aku cuma ingin menaruh sepeda di sini dan memutar gasnya. Coba aku lihat. Oh, berhasil. Sepertinya kita akan meluncurkannya sesuai rencana lewat mekanisme ini. Andai saja kita bisa melepas bagian ini. Ini merusak acara kita. Kita punya semprotan anti karat. Hati-hati dengan itu. Kamu bisa kena radiasi. Wah, berhasil dengan baik. Semprotan anti karat ini luar biasa. Ayo, kamu. Nah, begitulah. Selesai. Roda suci. Semprotan anti karat benar-benar ajaib. Kita sudah melepas penjepit kecil ini, dan sekarang harus dibuka. Beri kami tenaga, Vadim. Pakai kedua tangan. Itu dia. Kerja bagus? Sekarang kita harus mendorong roda ke sini. Peluncuran akan segera terjadi. Baik, hati-hati. Kita berhasil. Lihat saja ini. Alex, hati-hati. Tidak apa-apa. Tekan gasnya, sedikit demi sedikit. Kita harus dorong lebih kuat. Dan kunci... Tunggu, tahan dulu. Angkat sedikit. Jangan sentuh gas sekarang, atau kita bisa celaka. Sekarang putar perlahan. Oke, sudah. Tambahkan lagi. Tidak jalan. Apakah layarnya berfungsi? Tidak, sayang sekali. Mekanisme rodanya benar-benar dalam kondisi baik, dan itu memang luar biasa sekali. Semuanya berfungsi. Bahkan saat saya melakukannya secara manual, seluruh roda mulai bergetar dan bergerak. Sekarang yang perlu kita lakukan hanyalah melepas pelindung dari baterai sepeda agar bisa bekerja tanpa henti. Ada busa plastik di sini. Mungkin itu sebabnya tadi tidak berfungsi. Kita harus mengutak-atik semua kabel ini dan baterainya tidak akan mati lagi. Lihat konektor USB ini. Ini palsu. Tidak ada konektor USB di sini. Bahkan tidak terhubung. Ini tidak disolder ke rangkaian. Sebagai gantinya, ada banyak busa plastik. Dan ada baterai. Dan ini benar-benar buatan Tiongkok. Kami sudah mengambil baterai tambahan. Sekarang mari pasang kembali sepedanya. Orang-orang ini gila. Mereka benar-benar tidak bisa menyerah sama sekali. Mari kita letakkan di sini saja. Nah, di situ. Berhasil.
Sudah kuduga. Ayo putar. Dorong lebih kuat. Sekarang sudah berputar, aku bisa merasakannya. Memang berat, tapi berhasil. Indonesia, kita harus mencoba lebih baik lagi. Itu tadi bagus. Retak. Ya, ampun. Sialan, fisika. Saat kita mendorong roda ke poros, terjadi hal-hal aneh. Sepertinya kita kekurangan torsi. Dan aku punya ide. Kita bisa menggunakan sprocket, dan beberapa penguntit datang ke kita. Boleh aku merekam wajahmu? Halo. Vadim sedang agak sibuk. Aku tadi berdiri di sana dan mendengar seseorang. Lalu aku sadar itu kalian karena aku mendengar suara Vadim. Aku masih ingat suaramu, Vadim. Kami hanya penasaran saja. Ya, aku lihat ada seseorang yang mondar-mandir di sini. Kita punya dua pilihan. Pertama, sprocket. Aha, kita harus memasang sprocket ke roda dengan sangat kuat. Dan itu harus diposisikan dengan sempurna. Dan pilihan kedua adalah menggunakan winch. Aku tahu satu rahasia. Itu akan membuat roda berputar dengan sangat mudah. Bahkan angin pun bisa menggerakkannya. Maksudmu melepas pemberatnya, kita akan melepasnya dia dan talinya akan menjadi lemah dan tidak ada yang akan menghalangi. Karena sekarang ini terhalang oleh pemberat. Kamu benar-benar bisa melakukan ini. Ya. Ada pemberat yang tergantung di sana. Mereka menahan tali dan kita akan melepasnya sekarang. Tidak mungkin, aku butuh Vadim di sini. Itu rencana C, rencana C, serius? Ayo mulai. Kita tidak akan pergi ke Polandia. Masker pelindung ini benar-benar bikin kesal. Tahu nggak? Kamu sudah merekam itu kan? Sekarang di sini terlalu banyak mikroroentgen. Barusan di sini cuma ada 2 mikroroentgen, 2, sekian. Jangan sentuh talinya. Jangan gunakan itu. Cukup dorong kabin ini. Coba gerakan. Talinya sekarang terlalu lemah, tidak berhasil. Apakah itu terlalu banyak? Berapa tingkatnya di sini? Ukur lebih dekat ke lumutnya. Itu meningkat. Ukur di sana akan jadi 5.000. Ya, terima kasih. 3 mikroroentgen itu sudah terlalu banyak buatku. Vadim memang gila. Di sana ada lubang dan itu belum dibersihkan. Ayolah Vadim. Kedengarannya menarik. Ayo kita ukur. Jangan biarkan itu menyentuh. Jadi apa yang kita punya di sini? Berapa banyak? Jangan letakkan itu. Bagaimana? Nomor telepon 87. Menurutku baik. Lubang ini ditutup saat semua terjadi. Baterainya lemah. Itu turun lagi. Aku bilang baterainya habis. Lihat apa yang dilakukan orang-orang gila ini. Semoga tidak ada yang terluka sekarang. Ini sangat bergetar keras, teman-teman. Hei teman-teman, kita harus lari sekarang. Ini bergetar keras. Seseorang pasti akan mendengar ini. Kalian sadar nggak kalau semuanya bergetar seperti ini? Kalian dengar suara aneh ini dan ada air yang menetes darinya. Sayangnya aku tidak bisa memutarnya. Kita sudah menguji mekanismenya, dan itu bagus. Kita harus pergi dari sini sekarang. Rombongan wisata akan datang. Kita harus memikirkannya lagi. Benar, setidaknya kita punya 2 rencana dan keduanya akan berhasil. Bisa tolong ukur sepatu botku? Bagaimana menurutmu, Dima? Bukankah dia punya fobia radiasi? Dia terlalu memikirkannya, benar-benar berlebihan. Dia punya ketakutan irasional terhadap radiasi. Dia membuat kita mengukur radiasi di sepatu bot. Coba ukur tanganku. Pasti ada sesuatu. Coba saja dengan tanganku. Tadi aku menyentuh roda itu. Itu terlihat normal, tidak naik, dan tidak turun. Lihat sweater ini. Sweater ini ada di pusat ledakan dan tidak memancarkan radiasi. Serius? Sweater ini tidak bisa menyerap radiasi. Tapi bagaimana dengan sepatu botnya? Tingkatnya normal. Sebenarnya ada sedikit radiasi. Dia punya ketakutan terhadap radiasi. Apapun yang kita katakan padanya, dia tetap saja takut. Wajahmu baik-baik saja, Anton. Aku punya ide. Ada departemen pemadam kebakaran dan beberapa pakaian pelindung. Kedengarannya bagus. Kamu benar-benar mau memakainya? Oh ya, rencana ini keren. Waktu kita pasang sepeda, semuanya berjalan lancar. Ya, kita akan melakukannya lagi. Baterainya habis. Kita harus mengisi 2 baterai dan menghubungkannya berurutan, lalu dayanya jadi kuat. Baterainya mati. Lihat ini. Sekarang aku gaspol. Ya, seperti yang sudah aku bilang. Di sini di depan. Maksudmu kemudi? Ya,
Taksi ini namanya Dua Stalker Bodoh. Mungkin kamu mau duduk di sini? Getarannya kencang banget ya, sama seperti Cyberskin. Coba lihat lukisan-lukisan lucu di biang lala itu. Колесе обозрения. Ya, lihat perut mereka yang gendut. Mereka juga lucu. Прям выпирает. Kamu punya semua Cyberskin lagi kan? Sudah kubilang, Anton, jangan lakukan ini. Alex, tolong lakukan sesuatu dengan dia. Maksudnya jok sepeda itu, kan? Oke, biar aku ceritakan. Jangan lakukan ini. Sekarang kita harus mencari tempat yang ada listriknya. Kita akan pasang beberapa kabel tegangan tinggi di sana untuk mengalirkan listrik langsung ke flat stalker kita. Sejujurnya, inilah kenikmatan sebenarnya berkeliling Pripyat dengan sepeda listrikku. Karena tidak ada siapa-siapa di sini. Aku bisa pergi kemana saja yang aku mau. Seluruh kota ini kosong. Ya, perasaan ini sulit dijelaskan. Aku tak bisa berhenti berpikir aku di kota normal. Lihat semua rumah ini. Semuanya sudah ditinggalkan. Bukankah itu tempat di mana kita mengalami kerusakan? Ya, benar. Dan semuanya sudah sangat berubah. Sekarang kita hampir tidak bisa melihat plasma di sini. Lampu, jalan yang masih utuh. Aku tak bawa alatnya. Bisa lihat bohlamnya. Mari periksa kondisinya. Ada beberapa kabel di sini. Mari kita lihat. Apa itu, Anton? Sebuah toko. Itu adalah kios Soviet. Ini persis seperti aslinya. Ada lalat masuk ke mataku, itu wajar saat bersepeda. Keluar. Pripyat, yang suci. Ada seekor rusa. Apa? Rusa. Brengsek, ada rusa. Dan ada bus di sana. Serius? Ya ampun. Berlari. Seekor anjing? Apa-apaan ini?